Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama Atta Fauzi Azizi dengan NIM 191400103. Yang kedua saya sendiri Lela Fauziah dengan NIM 191400107. Yang ketiga Mbak Zuliatul Muhayyarah dengan NIM 191401110. Yang keempat, Mbak Fadilatus Safrianah dengan NIM 191400123. Selanjutnya, Mas Primadona Setiawan dengan NIM 191400128. Dan yang terakhir, Mbak Putri Nurfaizah dengan NIM 191400123. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, kurikulum di Indonesia mengalami berbagai perubahan. Perkembangan kurikulum ini terbagi menjadi 12 fase revisi sejak tahun 1947 hingga kini, di mana revisi ini juga mempengaruhi nama-nama kurikulum di dalam pergantiannya. Yang pertama, pada tahun 1947, kurikulum bernama Rencana Pembelajaran 1947. Kemudian pada tahun 1952 berganti menjadi Rencana Pembelajaran Terurai 1952. Dan pada tahun 1964 berganti menjadi Rencana Pendidikan 1964. Kemudian pada tahun 1968 berganti menjadi Kurikulum 1968. Selanjutnya berganti menjadi Kurikulum 1975. Dan pada tahun 1984, Kurikulum 1975 itu kembali disempurnakan. Pada tahun 1994 berganti menjadi Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999. Pada tahun 2004 berganti menjadi KBK atau Kurikulum Berbasis Kompetensi. Dan pada tahun 2006 berganti kembali menjadi KTSP, yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Kemudian berganti menjadi Kurikulum 2013. Dan Kurikulum 2013 ini berganti lagi menjadi Kurikulum 2013 Revisi dan sekarang menjadi Kurikulum Merdeka Belajar. Nah, baik teman-teman, mari kita bahas, kita ulas secara mendalam apa sih yang membedakan dari kurikulum rencana pembelajaran sampai kurikulum masa kini. Yang pertama, yaitu Kurikulum 1947 atau yang bernama Rencana Pembelajaran 1947. Nah, Rencana Pembelajaran 1947 ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan, yang pertama, mengunggulkan pendidikan yang berkonsep kesadaran sebagai bangsa yang berdaulat dan mengedepankan pendidikan sebagai salah satu faktor yang penting dalam berdirinya negara Indonesia melalui persatuan dan kesatuan dalam rangka mengusir penjajah. Nah, karena selain memiliki kelebihan, rencana pembelajaran juga memiliki kelemahan. Yang pertama, masih mengarah pada pola pendidikan penjajah. Kenapa? Karena kurikulum 1947 ini juga diadopsi dari kurikulum masa kolonial. Baik, yang kedua, setelah rencana pembelajaran 1947 berganti lagi menjadi Rencana Pelajaran Terurai 1952. Nah, ini juga memiliki kelebihan-kelebihan. Yang pertama, kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan yang nasional. Jadi sudah tidak ke kolonial lagi. Yang kedua, kurikulum 1952 ini mengarah pada sistem pendidikan nasional, walaupun belum merata pada seluruh wilayah Indonesia. Namun sudah dapat mencerminkan suatu pemahaman dan cita-cita para praktisi pendidikan akan pentingnya pemerataan pendidikan bagi seluruh bangsa Indonesia. Jadi, selain memiliki kelebihan, rencana pembelajaran terurai 1952 ini tentunya juga memiliki kekurangan.
Yang pertama, kekurangannya yaitu masih kurang tenaga pengajar yang didukung dengan fasilitas yang memadai. Selain memiliki kelebihan dan kelemahan, saya jelaskan ciri-ciri dari Rencana Pembelajaran Terurai 1952. Nah, ciri-cirinya itu ada 3. Yang pertama, setiap pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian, yang kedua, fokusnya pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Dan yang terakhir, mata pelajaran diklasifikasikan dalam kelompok bidang studi. Yang pertama, moral, yang kedua, kecerdasan, ketiga, emosional atau artistik, keempat, keprigelan atau keterampilan, dan yang terakhir, jasmaninya. Kurikulum 1964, Rencana Pendidikan 1964. Kelebihannya, sudah mengembangkan ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik di mana ketiganya merupakan faktor penting dalam membentukan kepribadian manusia. Kelemahannya yaitu kurikulum ini dipergunakan hanya pada tingkat sekolah dasar dan belum mencakup sekolah lanjutan dan perguruan tinggi. Ciri-cirinya yaitu pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan jenjang SD sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana. Kurikulum 1968. Penggagasnya yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah Masyhuri SH 1968 sampai 1973. Kelebihannya, kurikulum 1968 dibuat untuk diterapkan secara nasional sebagai pedoman pendidikan dan penerapannya diberi kebebasan kepada setiap daerah sesuai dengan kondisi dan situasi daerah tersebut. Kurikulum 1968. Kelemahannya, muatan materi pada masing-masing mata pelajaran masih bersifat teoritis. Ciri-cirinya, sifat dari kurikulum tersebut adalah corrected subject. Ciri-cirinya yaitu pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan jenjang SD sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana. Yang selanjutnya yaitu kurikulum pada tahun 1975. Kelebihannya yaitu memiliki orientasi pada tujuan. Yang pertama yaitu terdapat ketidakselarasan antara materi kurikulum berbagai bidang studi dengan kemampuan peserta didik. Bagaimana dengan ciri-cirinya? Ya, yang pertama ciri-cirinya menganut pendekatan yang berorientasi pada tujuan. Setiap guru harus mengetahui dengan jelas tujuan yang harus dicapai oleh setiap murid di dalam menyusun rencana kegiatan belajar mengajar dan membimbing murid untuk melaksanakan rencana tersebut. Selanjutnya yaitu kurikulum pada tahun 1984. Ini adalah merupakan kurikulum yang disempurnakan dari kurikulum 1975. Yang pertama, penggagas Profesor Dr. Koni R. Semiawan, Kepala Pusat Kurikulum Depdiknas periode 1980 sampai 1986. Kelebihannya yang pertama, materi dan metode yang dimuat secara rinci sehingga guru dan siswa mudah untuk melaksanakannya. Ya, selanjutnya yaitu kelemahannya. Yang pertama, banyak sekolah yang menafsirkan CPSA sehingga timbulnya suasana gaduh di kelas. Ciri-cirinya yaitu 1. Berorientasi pada tujuan instruksional. 1994. Adapun kelebihan dari kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999, yang pertama, penggunaan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam kegiatan belajar baik secara mental, fisik, dan sosial. Kelemahannya, yang pertama, aspek yang dikedepankan terlalu padat. Yang kedua, konsep pengajaran satu arah yaitu dari guru ke murid. Yang ketiga, banyaknya materi pelajaran membuat beban siswa terlalu berat. Dan yang kedelapan, yaitu kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi.
Kurikulum 2004 ini mempunyai berbagai macam kelebihan. Yang pertama, mengembangkan kompetensi-kompetensi peserta didik pada setiap aspek mata pelajaran. Adapun ciri-ciri dari kurikulum 2004, yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individual maupun klasikal. 9. Kurikulum 2006 atau KTSP, yang berarti kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kelebihannya yaitu yang pertama, mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Adapun kelemahannya dari KTSP yaitu yang pertama yaitu kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Bagaimana dengan karakteristik KTSP? Nah, karakteristik KTSP bisa diketahui antara lain dari bagaimana sekolah dan satuan pendidikan dapat mengoptimalkan kinerja, proses pembelajaran, pengolahan sumber belajar, profesionalisme tenaga kependidikan, serta yang ke-10 yaitu ada kurikulum 2013 yang digagas oleh Muhammad Nuh, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2009 sampai dengan tahun 2014. Kelebihan dari kurikulum 2013 yaitu yang Kemudian kelemahan dari kurikulum 2013 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, guru tidak dilibatkan dalam pembuatan kurikulum 2013. Nah, sedangkan ciri-cirinya untuk kurikulum 2013 ini adalah yang pertama, mewujudkan pendidikan berkarakter, kemudian menciptakan pendidikan berwawasan lokal. Kurikulum yang terakhir adalah kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum ini digagas oleh Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia sejak tahun 2020. Selanjutnya yang ke-11 yaitu kurikulum 2013 revisi. Kurikulum ini direvisi pada periode Menteri Anies Baswedan, namun penggagasnya tetap menteri sebelumnya yaitu Muhammad Nuh. Perubahan atau revisi dari kurikulum 2013 ini terjadi di tahun 2017. Sebenarnya lebih mengarahkan kepada integrasi kemampuan-kemampuan penting lain yang Nah, itu tadi adalah sejarah singkat tentang kurikulum di Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.